yang dilakukan oleh Bupati Epok dengan menandatangani berita acara kesepakatan itu merupakan kelanjutan atau kesinambungan apa yang sudah dirumuskan oleh Bupati Anas. Nah, dengan tegasnya penolakan dari Bupati Banyuwangi Epok Pistiandani melalui kuasa hukumnya dalam mediasi di ruang khusus mediasi Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 3 November 2021 dalam pokok perkara nomor 196-G/P2T-G/2021-PNBYW, yakni perkara gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara yang dilakukan oleh tim 5 Kaukus Advokat Muda Indonesia atau disingkat KAMI atas kebijakan Bupati Banyuwangi Epok Pistiandani yang secara cuma-cuma menyerahkan sepertiga kawasan Gunung Ijen ke Kabupaten Bondowoso. Ternyata hal tersebut telah membukakan fakta-fakta baru. Di antaranya adalah pengakuan Wakil Bupati Bondowoso tentang sudah adanya kesepakatan-kesepakatan antara Bondowoso dengan Banyuwangi pada era Bupati Abdullah Aswar Anas. Dan sebagaimana dijabarkan dalam surat tanggapan Sekda Provinsi Jawa Timur tertanggal 11 Juni 2021 terhadap surat pencabutan tanda tangan Bupati Banyuwangi Epok Pistiandani tertanggal 3 Juni 2021. Secara gamblang disebutkan bahwasanya draft berita acara kesepakatan penyerahan sepertiga kawasan Gunung Ijen ke Kabupaten Bondowoso pertama kali dirumuskan pada tanggal 16 Juli tahun 2019, lalu disempurnakan pada tanggal 9 Juli tahun 2020. Selanjutnya secara berkesinambungan pada tanggal 3 Juni tahun 2021 Bupati Epok Pistiandani menandatangani berita acara kesepakatan tentang batas wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso subsegmen Kawah Ijen. mediasi, mohon kami diperkenankan untuk menyampaikan kronologis karena ini menyangkut ini walaupun belum dipelajari, dikaji oleh masing-masing pihak karena belum diserahkan. Alasan hakim mediator hanya untuk arsip hakim mediator, bukan untuk dibagikan kepada masing-masing pihak. Namun demikian, hakim mediator langsung memutuskan karena kesimpulan dari pihak lain menyimpulkan mediasi gagal. Jadi itu yang penting. Makna dari pencabutan tanda tangan itu harus diartikan secara hukum bahwa Bupati Epok itu menginginkan berita acara kesepakatan terkait pelepasan sepertiga kawasan Gunung Ijen kepada Bondowoso ini berarti harus dibatalkan. Kalau kita memaknai
secara hukum dari surat itu. Nah, tapi kenyataannya pertama, ini kuasa hukum dari Bupati Banyuwangi itu menolak untuk pembatalan, ya, menolak pembatalan. Yang kedua ini si Bupati Epok dalam surat terakhir, dalam surat pembatalan pencabutan tanda tangan itu menyatakan bahwa segala sesuatu kebijakannya itu diserahkan kebijakannya kepada Mendagri. Artinya apa? Surat pencabutan tanda tangan berita acara kesepakatan tanggal 3 Juni 2001 yang diterbitkan oleh Epok Kristiandani atas nama Bupati Banyuwangi berarti inkonsisten. Karena antara apa yang disampaikan ke publik yang tertulis sesuai dengan perihal dalam surat mencabut tanda tangan berita acara kesepakatan, kenyataannya dua hal. Pertama, kalimat terakhir menyerahkan kepada kebijakannya kepada Mendagri. Mestinya kalau memang menginginkan itu benar-benar batal, Bupati Epok harusnya itu menempuh jalur hukum melalui pengadilan sesuai kompetensinya, kan begitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kami berani menyebutkan inkonsisten? Ternyata kuasa hukum Bupati Epok justru menolak salah satu penawaran resume mediasi dari tim 5 kami, yaitu meminta kepada semua para pihak baik penggugat dan turut tergugat membatalkan berita acara kesepakatan tanggal 3 Juli 2021 itu. Nah, ini artinya makanya masyarakat umum harus paham, masyarakat umum jangan terjebak istilah kata-kata pencabutan tanda tangan. Tapi baca itu kalimat terakhir yang sudah beredar luas di medsos, di Google, tertulis itu sepenuhnya diserahkan kebijakannya kepada Mendagri. Nah, kami tidak ingin berspekulasi ada apa di balik itu semua, penandatanganan berita acara kesepakatan dengan melepaskan sepertiga kawasan Gunung Ijen ke Bondowoso. Satu hal yang mungkin ternyata tanggal 3 Juli itu bukan kejadian begitu saja. Ternyata ini sudah dirancang, dirumuskan, eranya Bupati dijabat oleh Abdullah Aswar Anas. Ternyata rumusan draft berita acara kesepakatan ini sudah dibuat, dituangkan dan ditandatangani itu pada yang pertama yaitu tahun 2019, tepatnya tanggal 13 Juli 2019. Kemudian yang kedua disempurnakan yaitu pada tanggal 9 Juli 2020. Nah, ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso. Mengapa dia berani membuat izin geopark besar-besaran? Karena pengakuannya yang di kanal YouTube itu bahwa Bupati Bondowoso sudah ada kesepakatan antara Bondowoso dengan Banyuwangi, eranya dipimpin oleh Bupati Abdullah Aswar Anas. Nah, artinya apa? Yang dilakukan oleh Bupati Epok dengan menandatangani berita acara kesepakatan itu merupakan kelanjutan atau kesinambungan apa yang sudah dirumuskan oleh Bupati Anas. Nah, inilah mungkin makna yang dibalik adanya menjaga kesinambungan dari Bupati Anas ke Bupati Epok. Ini yang jadi jargon waktu pilkada beberapa tahun yang lalu. Tahun lalu. Ya, mudah-mudahan masyarakat dengan mendapatkan pencerahan seperti ini akan memahami apakah Epok ini merupakan seorang kepala daerah yang amanah buat Banyuwangi. Kalau amanah, kenapa tega untuk melepaskan sepertiga kawasan Gunung Ijen ke Bondowoso? Makanya kami dari tim 5 Kaukus Advokat Muda Indonesia di bawah naungan Cahaya Keadilan Laufim ini dengan semangat umbul-umbul belambangan. Kalimat ada Mas Aden yang itu ya, sopo biain hang wani nacak merusak, sun belani sun adepi sun labui. Artinya apa? Siapapun yang coba-coba merusak Banyuwangi, maka akan kami bela, kami hadapi dan kami lawan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.